أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب أتمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita lanjutkan kembali pengajian kita. Minggu yang lewat kita sudah membaca tentang qunut, ya. Qunut itu di mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Kalau lupa kita tidak membaca qunut, maka kita dianjurkan untuk sujud sahwi, ya. Setelah tahiyat akhir sebelum salam kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Nah, qunut itu pertama ada pada rakaat kedua salat subuh, ya. Pada rakaat kedua salat subuh, yaitu setelah bangun dari rukuk, ya, atau waktu i'tidal. Kemudian yang kedua ada juga qunut di salat rakaat terakhir salat witir pada bulan Ramadan, ya, rakaat terakhir salat witir yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Untuk itu ada dua pendapat yang di bulan Ramadannya. Ada pendapat yang paling kuat, yaitu setengah akhir bulan Ramadan. Jadi tidak dari malam pertama bulan Ramadan kita witir, kita qunut di rakaat terakhir salat witir itu. Jadi kita qunutnya adalah di tengah akhir, ya, pertengahan akhir bulan Ramadan. Walaupun ada pendapat yang kedua mengatakan membaca qunut di rakaat terakhir salat witir pada bulan Ramadan itu tetap disunnahkan dari awal bulan Ramadan. Ya, dari awal bulan Ramadan pada rakaat terakhir salat witir kita sudah disunnahkan untuk membaca qunut, ya. Tapi pendapat yang paling kuat adalah setengah akhir bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, qunut ada di semua salat, ya. Bisa di salat subuh, bisa di salat zuhur, bisa di salat asar, bisa di salat maghrib, bisa di salat
Isya. Tapi kunut yang itu dinamakan dengan kunut nazilah. Apa itu kunut nazilah? Kunut nazilah adalah kunut yang dibacakan saat terjadi sesuatu yang besar di kalangan kaum muslimin. Ya, misalnya terjadi peperangan. Ya. Jadi kita disunnahkan untuk membaca kunut. Yang kunut itu disebut dengan kunut nazilah. Kalau kunut nazilah kapan saja boleh. Waktu sholat zuhur boleh, sholat asar boleh. Ya kapan terjadinya peristiwa tersebut? Peristiwa tersebut terjadinya waktu zuhur. Ya waktu zuhur. Ya waktu zuhur. Nah, itu macam-macam kunut. Ya. Jadi bacaannya, kemarin sudah sebahagiannya kita baca. Ya, hadis sahih di dalam kitab Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Al-Baihaqi. Ya. Dan sudah kita pelajari kemarin cara membacanya, dan Buya minta kalian untuk menghafalnya. Sudah dihafal? Sudah ya? Sebelum Buya tunjuk beberapa orang, 1-2 orang, kita ulangi lagi bacaan kunut yang sudah kita pelajari. Kita baca ya. Allahumma hdini fi man hadait. Allahumma hdini fi man hadait. Hanya enggak panjang, jangan hadait, bukan ya. Allahumma hdini fi man hadait. Allahumma hdini fi man hadait. Ingat ya, di ha itu tidak panjang. Wa afini fi man afait. Wa afini fi man afait. Kalau afait baru panjang. Jadi mungkin karena mengikut kepada afait jadinya hadait juga. Itu salah ya. Jadi hadait hanya tidak panjang. Tapi kalau afait itu panjang. Ya. Wa afini fi man afait. Wa afini fi man afait. Wa tawallani fi man tawallait. Wa tawallani fi man tawallait. Wa barik li fi ma a'tait. Wa barik li fi ma a'tait. Wa qini syarra ma qadait. Wa qini syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Wa innahu la yadhillu man walait. Wa innahu la yadhillu man walait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Oke, coba baca sama-sama. Allahumma hdini fi man hadait. Wa afini fi man afait. Wa tawallani fi man tawallait. Wa barik li fi ma a'tait. Wa qini syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Wa innahu la yadhillu man walait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Oke, kita buat jadi jamak kalau kita imam ya, kita imam sekarang. Allahumma hdina fi man hadait. Allahumma hdina
توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت coba baca yang jadi imam. Mana Wandri? Nah, coba Wandri baca. Yang jadi imam aja, jadi imam. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walayt tabarakta rabbana wa ta'alayt. Fauzan Habib. Coba baca. Silva, coba baca. Vivi, coba baca.
Wakina mawalai. Oke, sudah cukup ya. Jadi yang lain dibaguskan bacaannya, dihafal ya, sesuai dengan makhraj dan panjang pendek yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Ya. Qala At-Tirmidzi haditsun hasanun. Berkata Imam At-Tirmidzi, hadis ini adalah hadis yang hasan. Qala, dan dia berkata, Imam Tirmidzi berkata, wala na'rifu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fil qunuti syai'an ahsana min hadza. Wala na'rifu, dan kami tidak mengetahui, kami enggak tahu, 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil qunuti, pada doa kunut, syai'an, sesuatu, ahsana min hadza, lebih bagus dari ini. Jadi kata Imam At-Tirmidzi, enggak ada yang kami tahu yang hadisnya sahih, yang hadisnya baik, datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lebih baik dari doa ini, kata beliau. Jadi doa kunut yang paling bagus itulah Allahumma hdini fi man hadait. Itulah doa kunut yang paling bagus. Wa fi riwayatin dzakaraha al-Baihaqi, dan pada satu riwayat dzakaraha al-Baihaqi, menyebutkan akannya oleh Imam Al-Baihaqi, anna Muhammad bin al-Hanafiyyah wa huwa bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bahwasannya Muhammad ibn al-Hanafiyyah, Muhammad ibn al-Hanafiyyah itu dianya adalah ibnu Ali bin Abi Talib, adalah putra dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, inna hadha ad-du'a huwa du'a'ul ladzi kana abi yad'u bihi fi salatil fajr fi qunutihi. Inna hadha ad-du'a, sesungguhnya ini doa. Doa yang mana? Doa yang mana? Allahumma hdini fi man hadait, sampai akhir. Doa yang itu huwa du'aul ladzi, dia adalah doa yang kana abi, adalah ayahku. Siapa ayahnya? Ali bin Abi Talib. Siapa Ali bin Abi Talib itu? Menantu Nabi. Ali bin Abi Talib itu menantu Nabi, karena Ali menikahi putri Nabi yang bernama Fatimah. Ali juga sekaligus adalah sebagai sepupu Nabi, ya, sepupu Nabi, keluarga dekat Nabi, karena ayahnya Ali, yaitu Abu Talib, itu adalah pamannya Nabi. Ya, Abu Talib dengan ayah Nabi Abdullah itu abang adik, ya, bersaudara. Dan Nabi juga lama tinggal bersama dengan Ali di rumah Abu Talib, ya. Meninggal waktu lahir Nabi, lahir dalam keadaan yatim, karena ayah Nabi sudah meninggal sebelum Nabi dilahirkan. Lahir Nabi kita itu diasuh oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib, ya.
Nggak lama meninggal kakeknya. Siapa yang mengasuh beliau? Pamannya Abu Thalib. Siapa Abu Thalib itu? Ayahnya Ali. Ya, ayahnya Ali. Kemudian Ali itu juga adalah sahabat Nabi. Dan dia juga adalah khalifah yang keempat. Jadi ini kata anak Ali, Muhammad ibn Hanafiyah ini, apa katanya? Doa kunut yang tadi itu adalah doa kunut yang dibacakan oleh ayahku. Karena abi yad'u bihi, adalah ayahku berdoa dengan menggunakan doa tadi. Fi salatil fajri fi kunutihi, pada salat fajar pada kunutnya. Jadi ini untuk menguatkan juga bahwasannya bacaan doa kunut itu yang tadi itu. Allahumma hdini fiman hadait. Wa yustahabbu an yaqula aqiba hadzal du'ai, dan disunahkan bahwa membaca aqiba hadzal du'ai, setelah doa ini. Tadi apa terakhir dari doanya? Tabarakta Rabbana wa ta'alai. Setelah itu katanya disunnahkan membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Ya. Disunnahkan baca sholawat. Jadi setelah baca Tabarakta Rabbana wa ta'alai, lalu kita tutup dengan membaca sholawat. Ya. Kalau di sini sholawatnya dengan lafaz fi'il amar, Allahumma sholli. Mungkin kalau kita biasanya dengan lafaz fi'il madi, sallallahu, ya kan? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Boleh juga. Itu nanti faqad jaa'a fi riwayatin Nasa'i, maka sesungguhnya telah datang pada riwayat Imam An-Nasa'i fi hadzal hadis, tentang hadis ini, bi isnadin hasanin, dengan sanad yang hasan, wa sallallahu ala nabi. Jadi ada juga ya dengan lafaz fi'il madi, ya, jadi kita baca wa shalla, bukan Allahumma sholli. Boleh, dua-duanya boleh. Mau pakai Allahumma sholli boleh, mau pakai wa sallallahu boleh. Ya, jadi coba kita lengkapi, ya, kita lengkapi. Tadi ujungnya tabarakta rabbana wa ta'alait. Baru wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ya. Boleh kita tutup dengan lafaz sholawat. Disunnahkan, hukumnya sunnah. Qala ashabuna, berkata ulama-ulama kita, wa in qanata bima jaa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu kana hasanan. Dan jika ia kunut dengan membaca apa yang datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rupanya ada satu riwayat juga, Umar bin Khattab pernah membaca kunut dengan lafaz yang tidak sama dengan yang tadi. Bukan Allahumma hdini fiman hadait, beda lafaznya. Jadi kalau kita baca kunutnya bukan Allahumma hdini fiman hadait, kita tukar dengan riwayat yang dari Umar bin Khattab, bagaimana? Kana hasanan, itu juga baik. Ya boleh. Wa huwa annahu qanata fi subhi ba'da ruku'i, dan dia Umar bin Khattab, annahu qanata, bahwasanya dia kunut fi subhi ba'da ruku'i, pada salat subuh setelah ruku', faqala, ini doa kunutnya Umar, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nakfuruk wa nu'minu
ونؤمن بك ونخلع من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم. Itu doanya, doa kudutnya Umar bin Khattab. Di situ ada baris. Sudah ada baris. Nanti bisa bacanya. Coba baca. Buya baca, kalian ikutkan dulu ya. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfir wa la nakfuruk. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nakfuruk. Wa nu'minu bika wa nakhla'u man yafjuruk. Wa nu'minu bika wa nakhla'u man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud. Allahumma iyyaka na'bud. Wa laka nusalli wa nasjud. Wa laka nusalli wa nasjud. Wa ilayka nas'a wa nahfid. Wa ilayka nas'a wa nahfid. نرجو رحمتك ونخشى عذابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة
رسولك صلى الله عليه وسلم وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم coba kalian saja baca Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nakfuruk wa nu'minu bika wa na'lamu man yafjuruk Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka ridda bil kuffari mulhiq Allahumma 'adzibil kafarata alladhina yasudduna 'an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliyaak Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa aslih dhata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa thabbithhum ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa awzi'hum an yu'minu bi'ahmika alladhi 'ahadtahum alaihi wa ansurhum ala 'aduwwika wa 'aduwwihim ilahal haqq waj'alna minhum. Tuh doa kunutnya Umar bin Khattab. Kalau artinya Allahumma ya Allah inna nasta'inuka sesungguhnya kami memohon pertolongan kepadamu. Inna nasta'inuka sesungguhnya kami memohon pertolongan kepadamu. Wa nastaghfiruka dan kami memohon ampunan kepadamu. Wa nastaghfiruka dan kami memohon ampunan kepadamu. Wala nakfuruk dan kami tidak ingkar kepadamu, tidak kafir kepadamu. Wa nu'minu bika dan kami beriman kepadamu. Wa nakhla'u man yafjuruk dan kami meninggalkan orang-orang yang berbuat dosa kepadamu. Allahumma iyyaka na'bud ya Allah hanya kepadamu kami beribadah. Wa laka nusalli wa nasjud dan kepadamu kami salat dan sujud. Wa ilaika nas'a wa nahfid dan kepadamu kami pergi, kami berusaha. Nas'a kami berusaha, wa nahfid dan bersegera, bergegas cepat-cepat untuk pergi sholat, pergi melakukan kebaikan. Nahfid. Nauju rahmatak kami berharap rahmatmu. Nauju rahmatak kami berharap akan rahmatmu. Wa nakhsha 'adzabak dan kami takut akan
azabmu. Wa nakhsha azabak, dan kami takut akan azabmu. Inna azabakal jidda bil kuffari mulhiq. Sesungguhnya azabmu benar. Al-jidda artinya benar, betul. Azabmu itu betul ya Allah. Bil kuffari mulhiq, kepada orang-orang kafir menimpa, terjadi, sampai mulhiq. Jadi azab Allah itu kepada orang kafir nyata, betul, hak. Allahumma adzibil kafarata, ya Allah azablah orang-orang kafir. Adzibil kafarata, azablah orang-orang kafir. Alladzina yasudduna an sabilik, yang mereka berpaling dari jalanmu. Alladzina yasudduna an sabilik, yang mereka berpaling dari jalanmu. Wa yukadzibuna rusulak, dan mendustakan rasul-rasulmu, mendustakan utusan-utusanmu. Wa yuqatiluna awliya'ak, dan memerangi wali-walimu atau orang-orang yang dicintai oleh Allah. Allahumma ighfir, ya Allah ampunkanlah, lil mu'minina wal mu'minat, bagi kaum mukmin dan mukminat, wal muslimina wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat. Wa aslih dzata bainihim, dan baikkanlah hubungan di antara mereka. Ini hubungan antar sesama muslim ya. Terkadang sesama muslim itu juga banyak enggak baiknya ya. Kita enggak kenal sama dia, tapi bisa dia benci sama kita. Yuk, ada gitu ya. Orang itu enggak kenal sama ibu, tapi ibu enggak suka sama dia. Lain. Lain lah. Gak usah lah yang jauh-jauh dulu, yang di TV-TV aja lah dulu. Artis-artis itu, aku gak suka sama dia. Padahal artis itu gak kenal sama kita, tapi kita gak suka sama dia. Entah apa salah dia sama kita. Nah, begitulah sifat manusia. Ya, itu sifat manusia. Makanya sering-sering kita doakan, wa aslih dzata bainihim. Ya Allah, baguskanlah hubungan sesama muslim. Ya, apalagi ini nanti udah masuk masa-masa kampanye, udahlah. Saling-saling menjelekkanlah itu nanti. Saling-saling menjatuhkan. Ya. Akhirnya retak. Ya, retak orang sekampung. Retak orang serumpun, ya, gara-gara beda pilihan. Ya, jadi kita doakan, bagus nih doa Umar ini. Wa aslih dzata bainihim. Ya, baguskan hubungan sesama muslim. Wa alif baina qulubihim, dan satukan di antara hati mereka. Buat hati kaum muslimin itu bersatu ya Allah. Gitu. Tengoklah betapa banyak sekarang di berbagai daerah muslim itu gak kompak. Orang Islam itu gak kompak, gak seia sekata. Sebahagian bilang, udahlah kita ubah sajalah sistem di kampung kita ini. Yang dulunya kita kalau bayar zakatnya tidak teratur, udah sekarang kita bentuk amil zakat, kita bayar amil zakatnya, kita tunaikan zakat kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Gak semuanya setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak, kan begitu. Ya. Sudahlah di kampung kita ini kita tiadakanlah organ-organ, keyboard. Wah, banyak yang nggak setuju. Jadi perlu juga hati kita ini kompak. Kalau kita kompak, insya Allah bisa berjalan syariat agama kita itu dengan baik, ya, dengan baik.
Wa alif baina qulubihim, dan satukanlah di antara hati mereka. Waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah, dan jadikanlah pada hati mereka, mereka orang beriman, masukkanlah, jadikanlah di hati mereka al-iman, iman, wal hikmah, dan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah kebijaksanaan kita dalam melihat sesuatu. Ya, kalau kita nampak ini nggak baik, oh kita tinggalkan. Jadi maunya ada hikmah di hati kita. Kita nampak ini baik, oh saya ikut di sini. Nah, itu namanya hikmah, orang hikmah. Jadi bukan karena kepentingan. Nampaknya lebih untung aku di sini. Kalau di sini nanti lebih mudah nanti dapat duit. Nah, itu karena kepentingan. Ini enggak hikmah. Hikmah itu ya karena dia lihat ini benar, dia ikut. Karena dia lihat ini tidak benar, dia tinggalkan. Nah, itu namanya hikmah. Jadi pun kita didoakan juga seperti itu. Kita berdoa supaya di hati kita itu ada iman dan ada hikmah. Wa tabbithum ala millati rasulik, dan tetapkanlah mereka pada agama Rasulmu. Tetapkanlah mereka pada agama Rasulmu, yaitu agama Islam. Betapa banyak sekarang umat akhir zaman ini katanya dia Islam, tapi perilakunya tidak mencerminkan Islam. Dia Islam, tapi perilakunya tidak mencerminkan keislaman. Ya. Misalnya beberapa hari yang lewat atau beberapa minggu yang lewat, saya mengisi pengajian, lalu terjadi perbedaan apa tanya jawab lah dalam pengajianku ya. Ada yang bertanya, ya, dia bertanya tentang sogok menyogok. Gue bilang bagaimanapun ceritanya, sogok menyogok itu haram. Gak bisa sogok menyogok itu dihalalkan. Tapi ini untuk kepentingan gue ya. Kalau sekiranya kita nggak menyogok, maka nanti yang di pemerintahan itu yang duduk orang-orang kafir semua. Siapa suruh menyogok? Siapa suruh menyogok? Ini anak kita berprestasi nih, yang mau masuk tentara dia, mau masuk polisi dia. Ada ini anaknya nggak berprestasi, tapi karena dia menyogok masuk. Kan nggak apa-apa kita menyogok ya untuk menjaga apa anak kita ini. Oh nggak bisa. Bukan gara-gara itu menyogok lalu halal. Oh enggak. Menyogok tetap haram. Awashi wal murtashi finnar. Yang menyogok dan yang disogok tetap masuk neraka. Bukan karena kepentingan pribadi, kepentingan semata, lalu yang halal menjadi yang haram menjadi halal. Tidak bisa seperti itu. Enggak bisa. Begitulah terkadang ya, terkadang. Jadi makanya kita hati-hati. Makanya kita berharap hati kita tetap di dalam Islam, di dalam agama Nabi, sehingga tidak hanya statusnya kita Islam, tapi perilaku kita juga mencerminkan keislaman. Wa arzi'hum an yufu bi ahdika, dan bimbinglah mereka, bagilah kepada mereka untuk menepati janjimu. Menepati janji. Kita ini kan sudah berjanji sebenarnya. Sebelum lahir kita sudah berjanji. Ditanya sama Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Sebelum lahir kita masih ruh lagi, itu sudah ditanya sama Allah. Apa kata ruh tersebut? Bala, iya ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Tapi setelah lahir lupa dengan janji. Lupa dengan janji. Alladzi ahadtahum alaih, yang telah engkau ikat janji itu atas mereka. Wansurhum ala aduwika wa aduwihim, dan tolonglah mereka atas musuhmu dan musuh mereka. Mereka di sini orang beriman ya.
Ya, musuh orang beriman berarti musuh Allah. Musuh Allah berarti musuh orang yang beriman. Ilahal haqqi, wahai Tuhan yang maha benar. Waj'alna minhum, dan jadikanlah kami daripada mereka. Mereka orang-orang yang punya sifat tadi ini. Sifat yang baik, beriman, ada hikmah, tetap pendiriannya di dalam agama Islam dan seterusnya. Itu waj'alna minhum, dan jadikanlah kami daripada mereka. Ini doa qunutnya Umar bin Khattab. Ya. Wa'lam annal manqula an Umar radhiyallahu anhu, dan ketahuilah bahwasanya yang dinukil atau yang diambil dari Umar radhiyallahu anhu itu adalah kata adzib kafarata ahli kitab. Adzib kafarata ahli kitab. Azablah orang-orang kafir ahli kitab. Jadi kalau yang di doa tadi lafaznya adzibil kafarata. Ya kan? Kalau di doa tadi adzibil kafarata. Adzibil kafarata. Ini saja kafarata, orang-orang kafir secara umum. Tapi sebenarnya kalau yang diambil dari doa Umar bukan seperti ini lafaznya. Lafaznya ada tambahannya. Adzib kafarata ahlil kitab. Ini jadi ada tambahan ahli kitab. Jadi orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab. Jadi ahlul kitab itu adalah orang yang paham akan kitab-kitab terdahulu, tapi mereka tidak mau ikut dengan ajaran agama Islam. Jadi yang jadi musuh Umar pada masa itu tidak hanya orang kafir secara umum, ya, tapi lebih khusus lagi, yaitu orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab. Tapi sekarang kan ahlul kitab sudah nggak ada. Ahlul kitab itu sudah dianggap nggak ada. Ya, jadi makanya dibuat secara umum saja. Wa adzibil kafarata, itu saja dibuat. Lianna qitalahum dzalika zamana kana ma'a kafarati ahlil kitab. Lianna qitalahum, karena bahwasannya peperangan mereka Umar dengan sahabat-sahabat ketika itu, dzalika zamana, pada zaman itu, kana ma'a kafarati ahlil kitab, adalah bersama orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab. Wa ammal yauma, dan adapun hari ini, fal ikhtiyaru an yaqula adzibil kafarata fa innahu a'ammu. Dan adapun hari ini, fal ikhtiyaru, maka yang terpilih, maka yang paling baik, an yaqul, bahwa engkau katakan adzibil kafarata. Cukup adzibil kafarata saja yang di atas, ya. Kenapa? Fa innahu a'ammu, karena bahwasanya lafaz itu lebih umum, ya. A'ammu, lebih umum. Wa qawluhu nakhla'u, ini makna-makna dari doa itu, ya. Nakhla'u, apa arti nakhla'u? Nakhla'u itu mana? Nu'minu bika wa nakhla'u, ya. Wa nakhla'u man yafjuru. Nakhla'u artinya ay natruku, kami meninggalkan. Natruku, kami meninggalkan. Wa qawluhu yafjuruka, yafjuruka, dan perkataannya yafjuruka, wa nakhla'u man yafjuruka. Apa arti yafjuruka? Ayyul idu fi sifatika. Maksudnya orang yang mengingkari pada sifat-sifatmu. Orang yang mengingkari pada sifat-sifatmu. Wa qawluhu nahfidu bikasril fa'i, dengan mengkasrohkan fa. Ay nusari'u, artinya nahfid itu artinya nusari'u, bersegera, bergegas.
Dalam Al-Quran ada ayatnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat. Ya, jadi wasari'u. Jadi nusari'u bersegera, bergegas. Wa qawluhu al-jidda bikasril jimi, dengan mengkasrahkan jim, ya. Jadi bacanya jid, bukan jad, ya. Jid, ya. Pada perkataan mana perkataan tadi itu? Inna adzabakal jidda, ya, bukan jadda atau judda, tapi jidda. Inna adzabakal jidda. Apa arti jidda itu? Ai al-haqqu, yang benar, yang benar, hak. Wa qawluhu mulhiqun, dan perkataannya mulhiqun dikasril ha'i, dengan mengkasrahkan ha, alal masyhuri, menurut pendapat yang masyhur. Wa yuqalu bi fathiha, ada juga yang mengatakan membacanya fathah, mulhaqun gitu ya. Tapi yang paling masyhur mulhiq, mulhiqun. Zakarahu Ibnu Qutaibah wa ghairuhu, menyebutkan akannya oleh Imam Ibnu Qutaibah dan selainnya. Dan perkataannya wa qawluhu dzata bainihim, dan perkataannya dzata bainihim wa aslih dzata bainihim. Apa maksud dzata bainihim? Ai umurihim wa muwasalatihim, maksudnya urusan-urusan mereka, perkara-perkara mereka kaum muslimin, ya. Wa qawluhu wal hikmata, dan perkataannya wal hikmata. Hikmah itu maksudnya waja'al fi qulubihim al imana wal hikmah. Apa maksud hikmah? Hiya kullu mani'in minal qabihi, tiap-tiap yang mencegah daripada yang buruk. Kullu mani'in minal qabihi, tiap-tiap yang mencegah dari sesuatu yang buruk, itu hikmah namanya. Wa auzi'hum, apa arti auzi'hum? Ay alhibhum, alhibhum, berilah ilham kepada mereka, beri petunjuk, beri hidayah, alhibhum. Wa qawluhu waja'alna minhum, dan perkataannya waja'alna minhum, dan jadikanlah kami dari mereka. Ay mimman hadihi sifatuhu, dari orang-orang yang sifatnya seperti ini. Ya, sifat-sifat yang kayak tadi, ada iman, ada hikmah, disatukan hatinya, ditetapkan dalam agama Islam dan seterusnya. Titik. Qala ashabuna yustahabbul jam'u baina qunuti Umar radhiyallahu anhu wa ma sabaqa. Berkata ulama-ulama kita, yustahabbul jam'u, disunnahkan menggabungkan, baina qunuti Umar radhiyallahu anhu, di antara kunutnya Umar radhiyallahu anhu, wa ma sabaqa, dan doa kunut yang sebelumnya. Jadi disunnahkan untuk menggabung. Jadi kita baca Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Sudah selesai kita baca doa kunut kita yang biasa itu, lalu kita baca doa kunutnya Umar. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nakfuruk wa nu'minu bika wa nakhla'u man yafjuruk. Gitu. Kita baca doa kunutnya Umar. Disunahkannya seperti itu. Bagi siapa? Fa in jumi'a bainahuma, maka jika dikumpulkan keduanya, doa kunut kita yang biasa dengan kunutnya Umar, jika dikumpulkan keduanya, mana yang didahulukan? Kunut kita dulu atau kunutnya Umar? Mana yang didahulukan? Fal asahhu ta'khiru kunuti Umar. Maka yang paling sahih adalah mengakhirkan kunutnya Umar. Jadi kunut yang diajarkan oleh anaknya Ali dulu, baru kunutnya Umar. Kayak gitu urutannya yang paling bagus. Wa ini ketasara, dan jika dia mau menyingkat, bacaan singkat, nggak bisa panjang-panjang, mau singkat saja, falyaqtasir 'alal awwali, maka hendaklah dia menyingkat atas yang pertama. Maksudnya menyingkat atas yang pertama itu adalah
baca kunut yang diajarkan oleh anaknya Ali bin Abi Thalib, yaitu Allahumma hdini fi man hadait. Wa inna ma yustahabbul jam'u bainahuma idza kana munfaridan. Dan hanyalah disunnahkan menggabungkan dua kunut tadi itu kalau sholatnya munfaridan. Apa munfaridan? Sholat sendiri-sendiri. Kalau sholatnya sendiri-sendiri, disunnahkan digabungkan dua kunut ini tadi. Kalau kita hafal. Au imama mahsurina yardawna bitaqwim. Atau dia jadi imam tapi dikelilingi oleh makmum-makmum yang suka bacaan panjang. Kalau makmumnya semua suka bacaan panjang-panjang, boleh digabungkan dua kunut tadi. Tapi kalau enggak, kayak masyarakat kita yang sekarang, asal panjang sedikit bacaannya udah protes, udah dibilanglah imamnya panjang kali bacaannya dan lain sebagainya, maka imam tidak dianjurkan untuk menggabungkan dua doa kunut ini. Cukup pilih salah satunya saja. Pilih salah satunya saja. Wa'lam annal qunuta la yata'ayyanu fihi du'a'un 'alal madhhabil mukhtari. Dan ketahuilah bahwasanya kunut itu tidak tertentu padanya doa menurut pendapat yang terpilih. Jadi menurut pendapat yang paling kuat, kunut itu doanya bebas. Jadi mau doa apa saja kita baca waktu kunut boleh, enggak apa-apa. Tidak mesti Allahumma hdini fi man hadait. Enggak mesti Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nakfur. Enggak mesti itu. Doa apapun boleh asal berbahasa Arab. Ya, misalnya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh. Atau ada yang doanya itu Allahumma dafa' 'annal bala, boleh, enggak apa-apa. Atau doanya itu Allahumma hzim, ya Allah, hancurkanlah al-kafarata, orang-orang kafir. Atau ada yang doanya itu Allahumma ansur, ya Allah, tolonglah al-mujahidina fil Palestin, orang-orang yang berjihad di negeri Palestin. Enggak apa-apa, bebas. Doanya apa saja boleh. Doanya apa saja boleh. Itu menurut pendapat yang paling kuat. Jadi nanti kita jangan terheran-heran. Misalnya pergi kita dari kampung kita, jalan-jalan, pas sholat subuh kita sholat di satu masjid. Kemudian pas di masjid itu imamnya doanya bukan Allahumma hdina fi man hadait, tapi doanya yang lain. Jangan kita bilang enggak sah ini sholatnya ini. Oh enggak, tetap sah. Boleh ya. Itulah pendapat yang paling kuat. Fa ayyu du'ain da'a bihi hafalal kunutu. Maka fa ayyu du'ain, doa apapun, da'a bihi yang dia baca, yang dia doakan dengannya, hasalal kunutu, sudah dianggap kunut, berhasil kunut. Sudah dianggap kunut. Doa apapun yang dibaca itu sudah dianggap kunut. Atau misalnya kita doakan Allahumma ighfirli wa liwalidayya, sudah kunut namanya. Sudah kunut ya. Walau qanata bi ayatin, walaupun dia kunutnya dengan membaca ayat, au ayatin minal Qur'anil azizi wa hiya mushtamilatun 'ala du'ai hasalal kunut. Ataupun ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung atas doa, maka sudah dianggap kunut. Contoh dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan ayat Al-Qur'an. Tapi doa juga. Kalau dia baca itu di waktu kunut, itu sudah dianggap kunut. Walakinnal afdala ma ja'at bihi sunnatu. Akan tetapi yang paling afdal, yang paling baik adalah apa yang ada di dalam hadis Nabi. Ini tidak hanya berlaku pada kunut, sama pada zikir-zikir yang lain. Ya, terkadang sebahagian kita sangat sibuk dengan zikir-zikir yang enggak ada tuntunannya dari Nabi. Bukan salah, boleh kita zikir dengan yang zikir-zikir tidak ada dari hadis Nabi, selama zikirnya itu baik, enggak apa-apa, boleh, silahkan.
Tapi yang paling afdolnya tentunya zikirnya yang ada datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ada itu sebahagian guru-guru kita, ya, buya-buya kita ngasih amalan yang amalan itu nggak ada dari hadis Nabi. Tidak ada tuntunannya dari hadis Nabi. Tapi amalannya itu nggak salah. Amalannya nggak salah. Nggak salah amalannya. Boleh nggak kita amalkan zikir itu, Bu ya? Boleh, silahkan. Tapi yang paling afdol tentunya kita mengamalkan zikir yang ada hadisnya, yang ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dhahaba jama'atun min ashabina, dan telah berpendapat kebanyakan atau sekelompok dari ulama-ulama kita annahu yata'ayyanu, bahwasanya doa kunut itu tertentu. Jadi doa kunutnya tertentu, bukan bukan bebas. Ini ada juga pendapat seperti itu. Jadi kalau dia enggak bebas, mesti doanya yang dua tadi. Kalau enggak Allahumma hdini, Allahumma inna nasta'inuka. Wala yujzi'u ghairuhu, dan tidak dianggap selainnya, selain doa kunut. Jadi kalau dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah, itu belum dia dianggap membaca kunut. Wa'lam annahu yustahabbu idza kana al-musalli imaman an yaqula Allahumma hdina bilafzil jam'i. Dan ketahuilah bahwasannya disunnahkan apabila adalah orang yang sholat itu sebagai imam, bahwa dia membaca Allahumma hdina. Tadi kan kalau di hadisnya apa? Allahumma hdini. Nah, disunnahkan kalau dia imam bacanya Allahumma hdina bilafzil jam'i, dengan lafaz jamak, menunjukkan banyak, kami, kita. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami. Allahumma hdina. Wa kadzalikal baqi, begitu juga sisanya. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Semuanya pakai na. Ya, semuanya pakai na. Walau qala ihdini, sekiranya imam membaca Allahumma hdini, ini dia imam, tapi dia baca Allahumma hdini, hasalal kunutu, tetap dianggap sudah kunut. Wa kana makruhan, tapi hukumnya makruh. Jadi imam dia baca Allahumma hdini fi man hadait, tetap sah kunutnya, tetap sudah dianggap berkunut dia. Tapi hukum dia melakukan itu, hukumnya apa? Makruh. Li'annahu yukrahu lil imami takhsisu nafsihi bid-du'ai. Karena dimakruhkan bagi imam mengkhususkan doa untuk dirinya sendiri. Makruh hukumnya. Sama kalau doa setelah sholat pun gitu. Jadi kalau dia doanya Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sah doanya, boleh doanya, tapi makruh. Kenapa? Karena itu untuk dia sendiri. Kalau dia jadi imam, seharusnya dia tukar menjadi lafaz umum, ya, itu kami atau kita. Wa rawaina fi sunani Abi Daud wa Tirmidzi, dan kami riwayatkan dalam kitab Sunan Abi Daud dan Tirmidzi, an Thauban radhiyallahu anhu qala, dari Thauban radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya ummu 'abdun qauman fayakhussa nafsahu bida'watin dunahum fa in fa'ala faqad khanahum. Nah, ini dalilnya yang mengatakan makruh tadi kalau imam membaca doa khusus untuk dia, bukan untuk orang ramai. Ini dalilnya. Hadis dari Thauban, hadisnya hasan, ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La ya ummu 'abdun qauman, tidak mengimami seorang hamba akan satu kaum, fayakhussa nafsahu bida'watin, maka dia mengkhususkan dirinya dengan doa. Dunahum, bukan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri. Ya, dia imam, dia berdoa tapi untuk dirinya sendiri.
Fa in fa'ala, maka jika dia melakukan seperti itu, faqad khanahum, maka sesungguhnya dia telah mengkhianati mereka, makmumnya. Jadi imam itu telah khianat, makanya hukumnya apa? Makruh. Qala At-Tirmidzi haditsun hasanun, berkata Imam At-Tirmidzi, hadis ini adalah hadis yang hasan. Faslun, ikhtalafa ashabuna fi raf'il yadaini fi du'a'il kunuti wa mas'il wajhi bihima ala thalathati awjuh. Berbeda pendapat ulama kita pada mengangkat kedua tangan pada kunut. Jadi kalau kunut angkat tangan atau tidak? Nah, ini pendapatnya, berbeda pendapat ulama. Ya, perbedaannya satu pada mengangkat tangan, kedua wa mas'il wajhi bihima, dan menyapu wajah. Sudah selesai kunut, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, dah selesai. Disapu enggak wajah kita? Nah, inilah mau kita bahas itu. Apa hukumnya? Perbedaan pendapatnya ala salasati aujuh. Ada 3 pendapat. Asahuha, pendapat yang paling sahih. Ini pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling sahih. Annahu yustahabbu raf'uha wa la yamsahul wajha. Bahwasannya disunnahkan mengangkat kedua tangan, tapi tidak disunnahkan menyapu muka. Nah, kayak yang kita buatlah. Jadi kalau kunut angkat tangan, Allahumma hdina fi man hadait, angkat tangannya. Udah selesai kunut, enggak perlu sapu muka, langsung sujud saja. Misalnya tabarakta rabbana wa ta'alait wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Langsung saja Allahu akbar gitu. Jadi langsung sujud. Tangannya enggak perlu disapukan ke muka. Itu pendapat yang paling sahih, yang paling kuat, itulah pendapatnya. Seperti yang biasa kita buat, mengangkat tangan dan tidak menyapu muka. Watsani, pendapat yang kedua, ini pendapat yang kedua, yarfa'u wa yamsahuhu, mengangkat kedua tangan dan menyapu muka. Waktu kunut diangkat tangan, dan setelah selesai kunut, sebelum sujud dia sapu dulu mukanya. Ini pendapat yang kedua. Ada juga pendapat gitu. Watsalitu, pendapat yang ketiga, la yarfa'u wa la yamsahu. Pendapat yang ketiga, tidak mengangkat tangan dan tidak menyapu muka. Jadi dari rukuk dia sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Enggak angkat tangan. Udah habis kunutnya pun enggak angkat tangan, enggak sapu muka juga. Nah, itu pendapat yang ketiga. Tapi pendapat yang paling kuat tadi yang mana? Yang pertama. Apa itu? Ketika doa, angkat tangan. Setelah selesai doa, tidak menyapu muka. Wattafaqu ala annahu la yamsahu ghairal wajhi minas sadri wa nahwihi. Dan sepakat semua ulama bahwasannya tidak menyapu atas wajah daripada dada dan semisalnya. Bal qalu, bahkan mereka berkata, dzalika makruhun, itu hukumnya makruh. Jadi kalau kita sapu muka, itu hukumnya makruh. Karena dari 3 pendapat tadi, enggak ada yang menyapu muka. Enggak ada menyapu muka. Ya. Jadi kalau disapu muka, hukumnya makruh ketika kunut. Wa ammal jahru bil kunuti wal israru bihi. Dan adapun membaca jahar waktu kunut dan membaca sir, faqala ashabuna, maka berkata ulama-ulama kita. Sekarang bagaimana cara membaca kunut? Bacanya kuat-kuat atau bacanya pelan-pelan? Nah, ini kita bahas pendapatnya. In kanal musalli munfaridan, kalaulah orang yang sholat itu sendirian, sholat sendiri dia, enggak berjamaah, asarra bihi, baca dengan sir. Jadi kalau bapak ibu sholatnya di rumah sendirian, ya, enggak berjamaah, maka ketika baca kunut jangan kuat-kuat. Bacanya juga sir. Allah. Enggak kuat-kuat. Baca sir. Wa in kana imaman, dan jika adalah ia imam, jadi imam dia ini jahara bihi 'alal madhhabi sahihil mukhtar. Maka dia membacanya dengan jahar, dengan baca kuat, terdengar sama makmumnya menurut pendapat yang paling sahih dan terpilih.
alladzi dhahaba ilaihil aktsaruna, yang berpendapat kepadanya kebanyakan ulama. Jadi kebanyakan ulama mengatakan kalau dia jadi imam, berarti sholatnya berjamaah, maka imam disunnahkan membaca kunutnya dengan bacaan yang kuat, dengan bacaan yang jahat. Wasani, pendapat yang kedua, annahu yusirru kasairid da'awati fi sholati. Pendapat yang kedua bahwasannya kunut itu dibaca sir, yusirru kasairid da'awati, seperti doa-doa yang lain fi sholati, pada sholat. Di dalam sholat ada nggak doa-doa? Mana doa yang pertama kita baca di dalam sholat? Doa iftitah. Kita baca kuat atau baca pelan? Kalau imam baca kuat atau baca pelan? Baca pelan. Doa iftitah baca pelan. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Enggak baca kuat. Waktu sujud, ada enggak doa? Waktu ruku, ada enggak doa yang kita baca? Ada. Kita baca kuat atau pelan? Pelan. Waktu sujud, ada enggak doa yang kita baca? Ada. Baca kuat atau pelan? Pelan. Duduk di antara dua sujud, ada doa yang kita baca? Ada. Baca kuat atau pelan? Pelan. Jadi menurut pendapat yang kedua, kunut pun dibaca pelan. Sama seperti doa-doa yang lain yang kita baca di dalam sholat. Itu pendapat yang kedua. Wa ammal ma'mumu, dan adapun makmum, fa illam yajharil imamu qanata sirran kasairid da'awati. Kalau sekiranya imam tidak membaca jahar, maka dia pun membaca kunut dengan sir, seperti doa-doa yang lain. Jadi kalau makmum, udah ngikuti imam saja. Kalau imamnya baca kuat, berarti dia tinggal aminkan. Kalau imamnya baca pelan, berarti dia baca juga, tapi pelan-pelan. Fa innahu yuwafiqu fihal imamu sirra, maka sesungguhnya dia harus sama, sepakat, ya selaras dengan apa yang dibuat oleh imam, sirra, membacanya dengan bacaan sir. Wa in jaharal imamu bil kunuti, sekiranya imam membaca jahar dengan kunut, fa in kanal ma'mumu yasma'uhu, kalau sekiranya makmum mendengarnya, ammana ala du'aihi, dia bacakan amin atas doanya. Jadi Allahumma hdina fi man hadait. Makmum jangan baca Allahumma hdina fi man hadait, enggak usah. Makmumnya baca apa? Amin. Ya, coba. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa afina fi man afait. Setiap selesai doa diaminkan. Selesai satu doa, aminkan. Aminkan. Itu kalau makmum mendengar bacaan imam. Ya, kalau makmum mendengar bacaan imam, jadi diaminkan doanya. Wa syarakahu fi tsana'i fi akhirih, dan ikut bersamanya membaca pujian pada akhirnya. Mana pujian di doa kunut? Fa innahu yaqdi fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itu pujian. Sampai akhir itu pujian. Kalau pujian serentak bacanya, sama-sama imam baca, makmum pun baca. Imam baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kita pun baca. Sama-sama membaca. Tidak diaminkan. Yang diaminkan yang doa. Kalau pujian-pujian enggak, bersama-sama membacanya, sama-sama membacanya. Wa in kana la yasma'uhu, kalau dia tidak mendengarnya, makmum enggak dengar bacaan imam. Mungkin karena jauh sekali, ya. Kalau enggak dengar, qanata sirra, maka makmum pun membaca dengan sir. Wa qila yu'minu, ada satu pendapat mengatakan diaminkan saja. Wa qila lahu an yusyarikahu ma'a sima'ihi. Ada juga pendapat yang mengatakan dia mengikuti dengan apa yang dia dengar. Mana yang dia dengar dia ikuti saja. Wal mukhtaru al awwalu, tapi yang terpilih adalah yang pertama. Mana yang pertama tadi? Kalau enggak dengar ya baca sendiri. Kalau bacaan imam enggak dengar, baca sendiri saja. Wa amma ghairu subhi idza qanata fiha haitsu yaqulu bihi. Dan adapun selain solat subuh, apabila kunut dia padanya, maka kunutlah dengan cara membacanya. Fa in kanat jahriyatun, dan jika adalah ia jahriyah, solat jahriyah yaitu solat subuh, maghrib dan isya, wa hiyal maghrib wal isya
fahiya kasubhi ala ma taqaddama. Jadi kalau dia baca kunutnya waktu maghrib, berarti kalau kunut waktu maghrib, kunut apa namanya? Kunut waktu maghrib, kunut apa namanya? Kunut nazilah. Ada terjadi peristiwa besar di kaum muslimin di waktu maghrib. Lalu dia baca kunut di waktu maghrib itu. Jadi kunutnya dibaca kuat atau pelan? Baca kuat atau pelan? Baca kuat lah, sama kayak subuh. Kenapa? Karena maghrib adalah solat jahriyah, solat yang dibaca jahar. Wa in kana zuhran au asran, kalau solatnya solat zuhur atau asar, berarti solat zuhur asar solat apa ini? Sir, solat yang dibaca pelan-pelan. Nah, kalau sekiranya ada orang solatnya sir, solat zuhur, dan dia mau baca kunut nazilah, bagaimana kunutnya? Faqila yusirru fiha bil kunuti. Maka menurut satu pendapat, baca kunutnya pun dibaca dengan sir. Jadi kalau kunut nazilahnya waktu zuhur, maka kunutnya dibaca sir, tidak dibaca kuat. Kalau waktu sholat Jumat, kan ada itu. Di Purba pernah dulu baca kunut di waktu sholat Jumat. Kunutnya kunut nazilah. Kira-kira kunutnya baca jahar atau baca sir? Jahar atau sir? Kenapa jahar? Kenapa jahar? Karena sholat Jumat dibaca jahar. Gitu. Jadi tinggal ikuti saja. Sholatnya sholat apa? Sholatnya sholat jahar, maka kunutnya baca jahar. Sholatnya sholat sir, maka kunutnya baca sir. Wakila innaha kasubhi, dan menurut satu pendapat pula sama aja kayak subuh. Itu perbedaan pendapat. Wal haditsus sahihu fi kunuti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis yang sahih pada kunut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina qatalul qurra'a bi bi'ri ma'unata, atas orang-orang yang membunuh sahabat-sahabat Nabi, ahli-ahli Quran, qurra, ahli-ahli Quran, bi bi'ri ma'unata, di sumur Ma'unah. Jadi ini ceritanya dulu ada satu kelompok, satu kabilah yang datang menjumpai Rasulullah, mengatakan, kami sudah beriman di kampung kami semuanya, kami perlu guru-guru yang mengajari kami. Lalu dipilih Nabilah orang-orang yang terpilih, ahli-ahli Quran dari sahabatnya, diutus untuk pergi ke kampung itu. Sampai di Bi'ri Ma'unah, dibunuh semuanya. Sahabat-sahabatnya tadi dibunuh. Maka Nabi pun membaca doa kunut tadilah. Ya, itu hadisnya, itu ceritanya. Yaqtadi zahirahu al-jahra, yaqtadi zahiruhu al-jahra bil kunuti fi jami'i salawati. Nampaklah kunut Rasulullah itu dibaca jahar pada semua solatnya. Jadi kalau ada yang mengatakan kalau kunutnya kunut nazilah, mau dia solatnya solat zuhur, tetap kunutnya baca jahar. Mau solatnya solat asar, kalau dia nazilah, kunut nazilah tetap dibaca jahar. Apa dalilnya ini? Karena ketika dibunuhnya sahabat-sahabat Nabi yang banyak tadi, Nabi membaca kunut nazilah di semua solatnya dengan bacaan yang terdengar oleh sahabat-sahabatnya. Fa fi sahihil Bukhari, maka di dalam kitab Sahih Bukhari, fi babi tafsir qaulillahi ta'ala, pada bab tafsir firman Allah Ta'ala, laisa laka minal amri syai'un, tidak ada bagimu daripada sesuatu perkara. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jahara bil kunuti fi kunutin nazilah, bahwasannya Nabi membaca jahar pada kunut nazilah. Jadi ini satu pendapat pula. Jadi kalau kunut nazilah ada dua pendapatnya. Pendapat pertama, dibaca jahar di semua solat. Solat apapun. Kalau kunutnya nazilah, solat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, semuanya baca jahar. Pendapat yang kedua, kunut nazilah hanya dibaca jahar ketika solatnya solat jahar. Yaitu solat apa? Maghrib, isya, subuh. Kalau solatnya solat sir, maka kunut nazilahnya pun dibaca sir, yaitu pada solat zuhur dan solat asar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah minggu depan kita akan baca babut tasyahud fi salat, bab tentang tasyahud di dalam salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.